Atau saya pegangin aja mic-nya. Tes tes 1 2 dicoba. Dicoba. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah dan ustadzat, para guru MI Al-Wahdah Yogyakarta yang saya muliakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya dapat menyapa antum semuanya, para guru, para SDM di MI Al-Wahdah dalam rangka pembukaan rapat kerja. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, awalnya normatif tapi mungkin nanti bisa agak sedikit teknis. Yang pertama adalah raker ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Bahwasanya ketika kita hendak memutuskan sesuatu, ketika kita melangkah kepada sesuatu yang sifatnya itu terkait hal-hal yang penting, baik itu penting bagi diri kita, bagi orang lain, maupun ini adalah merupakan pendidikan bagi generasi penerus kita, maka melakukan musyawarah, melakukan rapat itu adalah merupakan hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, dan bermusyawarahlah kalian semuanya. Kemudian setelah kita menetapkan musyawarah itu, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata syura itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim di beberapa tempat, dan ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus perintah Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita jalankan pada kesempatan hari ini dan mungkin beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu, karena ini adalah raker, saya ingin memberikan sisi yang lain. Kita sedang melaksanakan ibadah ya. Jadi ibadah itu tidak hanya berada di masjid atau kemudian sifatnya adalah mahdhoh, langsung transendental kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang kita lakukan ini ketika kemudian ada dalilnya di dalam Quran dan Sunnah, dan kemudian dijelaskan oleh para ulama kita sedang melaksanakan ibadah. Nah, karena sedang melaksanakan ibadah, agar kemudian ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengikhlaskan niat-niat kita, mengikhlaskan hati kita, mengikhlaskan pikiran kita, dan mengikhlaskan seluruh anggota badan kita. Mudah-mudahan ya, walaupun kita nanti berdiskusi, walaupun kita nanti mungkin bercanda, walaupun kita nanti kemudian mungkin saling menyindir dan lain sebagainya, tapi dalam batas-batas kewajaran, mudah-mudahan dengan niat tulus kita ini kemudian tercatat menjadi amal soleh kita, dan kemudian tidak hanya bermanfaat di dunia kita, hasil-hasil raker kita, tetapi juga nanti akan bermanfaat di akhirat. Jadi mudah-mudahan walaupun ini kita kerja, tapi ada anekdot PNS itu adalah pegawai negeri surga ya. Maka kemudian kita mencoba dengan raker ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita dan memberikan rahmat kepada kita semuanya, dan kemudian berkenan memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan situasi sekitar kita, alhamdulillah MI kita sudah memasuki usia yang ke-6 ya. Artinya kemudian ini sudah merupakan lembaga yang bukan lembaga kemarin sore, tetapi sudah mulai ada lulusannya, dan kemudian sudah mulai didengar oleh masyarakat. Maka semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin besar pohon itu tumbuh, maka di sana ada banyak sekali tantangan-tantangannya. Oleh karena itu, ketika
kita menyadari bahwasanya prestasi-prestasi itu selalu diiringi dengan besarnya tanggung jawab dan amanah. Oleh karena itu, mohon kesabaran dari para guru sekalian untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk sekolah kita, untuk generasi penerus kita. Mudah-mudahan ketika kita bisa memberikan yang terbaik, maka hasilnya itu insya Allah juga merupakan hasil yang terbaik yang bisa kita ikhtiarkan pada saat ini. Nanti di dalam rapat memutuskan mungkin pelaksanaan kurikulum, mungkin kemudian teknis belajar mengajar, mungkin kemudian bagaimana sampai detail bulanannya itu bagaimana, artinya bulan depan, 2 bulan lagi dan seterusnya, sampai hariannya menjadi sebuah rencana kerja harian. Maka itu mudah-mudahan ketika kita menghadirkan ikhtiar terbaik kita, seluruh potensi terbaik kita, maka mudah-mudahan hasilnya pun juga tidak akan mengecewakan daripada ikhtiar kita. Oleh karena itu, ya, berikan yang terbaik pada saat raker ini. Kita berdiskusi dengan teman-teman kita, sejawat kita, mudah-mudahan yang kemudian diputuskan itu adalah yang terbaik dari yang baik-baik ini. Jadi curahkan semuanya, jangan ragu-ragu. Ya, saya yakin antum punya background yang berbeda-beda, pengetahuan yang berbeda-beda, bahkan kemudian sekolah dan kuliah yang berbeda-beda. Ketika kemudian dicurahkan semuanya yang terbaik, maka insya Allah kita akan bisa memutuskan yang terbaik dari yang baik-baik tadi. Kemudian terakhir, tidak banyak yang mau saya sampaikan karena sifatnya nanti Ustadz Amin akan memandu, akan memimpin secara detail. Maka kemudian khusus untuk kurikulum semester ini, ya, kita mengetahui bahwasanya kita sedang dalam kondisi yang spesial, kondisi yang pandemi. Kalau istilahnya di Kemendikbud dan Kemenak itu adalah nanti kurikulum darurat, ya. Bahkan beberapa menyatakan ini adalah merupakan situasi di atas krisis, yaitu situasi perang. Terlepas dari informasi konspirasi dan lain sebagainya, tetapi yang sakit ini nyata, ya. Kita bisa membawa antum semua yang tidak percaya ke ICU, ke rumah sakit dan bagaimana kemudian para terdampak COVID-19 ini mengalami hal-hal yang memang itu adalah merupakan kesakitan yang luar biasa. Oleh karena itu, terakhir saya ingin menyampaikan agar kita bisa mendesain suasana belajar kita, kurikulum kita itu menjadi sampai kemungkinan terburuk sekalipun, ya. Jadi ketika kita sudah siap dengan kemungkinan terburuk, maka ketika kemungkinan itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah siap semuanya. Sebagaimana para sahabat dulu, ketika kemudian mereka menyiapkan kemungkinan yang paling buruk, maka mereka akan bisa menghadapi situasi itu dengan situasi yang sewajarnya dan kemudian bisa segera mencari solusinya. Para sahabat dulu banyak yang tidak menyangka, membayangkan ketika Rasulullah SAW itu wafat, ya. Rasulullah yang mulia, Rasulullah yang dicintai, dia adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang maksum dan semua gerak-geriknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata wafat dan tidak ada orang yang bisa memprediksikan hari itu. Maka orang sekelas Umar yang kita tahu bagaimana ketangguhan mental, fisik dan raganya itu kemudian menjadi down dan kemudian bertindak di luar hal-hal yang sewajarnya. Karena apa? Karena Umar dalam persiapannya, dalam mindsetnya, dalam berpikirnya itu tidak atau belum mempersiapkan bahwasanya orang yang paling dicintainya itu telah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah sahabat yang mulia dan termulia atas pengesahan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Abu Bakar ini adalah orang yang mulia, dan kemudian kenyataannya seperti itu. Beliau sudah mempersiapkan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dan manusia biasa. Rasuluhu wa abduhu, Rasulnya dan hambanya, dan setiap hamba pasti akan menemui ajalnya.
Maka ketika kemudian beliau sudah mempersiapkan dan memastikan bahwasanya Rasulullah benar-benar wafat, maka kemudian beliau bisa bertindak dengan baik, dengan wajar, dan memberikan solusi bagi dirinya dan bagi umat dan seterusnya. Ala kulli hal, ketika kemudian kita kembali ke sini, tidak sedramatis itu, tetapi sering saya sampaikan, bisa jadi wabah ini akan, kita tidak tahu berakhirnya kapan dan bagaimana pemerintah itu menyikapinya. Oleh karena itu, persiapkan sekolah kita, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Sekiranya nanti dalam 1 semester penuh itu belum boleh dibuka belajar mengajar di sekolah. Walaupun kita punya informasi beberapa sekolah sudah mulai mengumumkan bahwasanya ada yang awal Juli masuk bertahap, ada yang akhir Juli masuk bertahap, ada yang Agustus masuk bertahap. Tapi kita mempersiapkan skenario paling buruk itu 1 semester full itu belajar di rumah. Kemudian skenario yang intermediate atau menengah itu UTS ya. Jadi selama setengah semester itu kemudian belajar di rumah full. Kemudian baru setelah UTS kita bisa membuka sekolah kita. Dan skenario yang paling optimis itu adalah nanti di bulan Agustus sudah bisa masuk. Sebagaimana kita ketahui di DIY pemerintah sudah menyampaikan bahwasanya tanggap daruratnya diperpanjang sampai 31 Juli. Artinya kemudian nanti ada kemungkinan 1 Agustus itu kemudian mulai diperbolehkan. Itu yang paling optimis. Sehingga ketika kita menyiapkan semuanya ini, mudah-mudahan skenario A, B, C itu kemudian bisa dilaksanakan. Tetapi saya memilih yang moderat, yaitu nanti sampai UTS kita sepakati. Nanti kalau disepakati dalam raker ini juga kita daring full. Kemudian baru setelah UTS kita mulai persiapan masuk dan seterusnya dan seterusnya. Itu dari sisi siswa. Adapun dari sisi guru, maka karena guru bisa diatur protokolnya, maka bisa bebas. Nanti Ustadz Amin bisa mengaturnya untuk bisa bekerja di sekolah. Bahkan semuanya bisa bekerja di sekolah dengan menaati protokol tersebut untuk guru dan SDM. Tetapi kalau untuk siswa, saya kira walaupun ada orang tua yang sudah mulai sedikit memaksa dalam tanda kutip untuk masuk sekolah, tapi kita mencoba untuk berpikir lebih luas lagi sehingga tadi skenario itu bisa diterapkan, dan ini menjadi momentum kita untuk bisa mendesain kurikulum yang lebih kreatif, inovatif. Kemarin beberapa diskusi kita menerapkan blend, itu misalkan ada kunjungan guru ke rumah siswa. Untuk angkatan atas kan sudah masih 9, 10, 11 dalam satu kelasnya, sehingga itu bisa dilakoni sehari misalkan 2 siswa, itu nanti bila sudah dilakoni tidak setiap hari, sehingga ada waktu-waktu justru kita berinteraksi tidak hanya kepada anaknya tetapi juga orang tuanya, dan kita bisa melihat bagaimana situasi keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Selamat beraker, luruskan niat, kemudian berikan ikhtiar, berikan seluruh potensi yang terbaik yang antuna miliki untuk kebaikan kita semuanya, dan kemudian kita menyiapkan skenario mulai dari skenario yang paling optimis, kemudian intermediate, menengah, sampai skenario yang paling buruk sekalipun. Tadi ilustrasinya sampai misalkan ya ketuanya itu kemudian misalkan nggak ada, atau kepala sekolahnya nggak ada, atau kemudian orang-orang terdekat kita yang kita cintai tidak ada, ini akan kemudian kita bisa lebih mantap lagi di dalam menjalankan masa depan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semuanya, membimbing para guru, membimbing anak-anak didik kita, membimbing keluarga kita untuk kemudian bisa menghadirkan yang terbaik, dan kemudian tercatat menjadi amal yang soleh, dan kemudian kita dianggap menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenan untuk mendapatkan rahmatnya di surganya kelak. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Ustadz dan Ustadzah. Apa ada kurangnya, ada salahnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Selamat berakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.